Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita mau membahas perdebatan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia di masa lalu. Ada video yang menarik mengenai hal ini dari sebuah diskusi forum bahasa media di Indonesia. Yuk langsung kita tonton ya videonya. Hamka pada tahun 38 juga mengungkapkan itu gitu kan, bahwa ini ada pernyataan dari catatan editorial yang ditulis Hamka di Pedoman Masyarakat tahun 38, melayani persatuan bahasa adalah urusan masyarakat yang amat besar. Sebermusuh-musuhan orang di dalam faham atau di dalam agama dan keyakinan politik, mereka harus bersatu di dalam melayani bahasa. Ini pengingat dari Hamka, karena dari 1926 sampai 1938 perselisihan tentang bahasa itu terus terjadi. Tarik menarik antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu terus terjadi, bahkan sampai hari ini. Dan Tabrani juga sudah mengingatkan itu sejak awal ketika dia mencetuskan bahasa Indonesia, bahwa ketika kita ingin menerbitkan bahasa Indonesia ada banyak rintangan-rintangan. Rintangannya adalah dari bangsa kita sendiri yang menginginkan kalau Tabrani menyebutnya imperialisme bahasa. Bahasa Melayu ketika ingin dijadikan sebagai bahasa persatuan, maka kita mengabaikan bahasa-bahasa daerah lainnya. Ini yang disebut imperialisme bahasa oleh Tabrani. Sehingga Tabrani tidak menyetujui itu. Tabrani menginginkan kesetaraan, bahwa bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, kalau dulu namanya belum bahasa daerah ya, bahasa-bahasa yang ada di wilayah Indonesia, di wilayah Hindia Belanda, semua mempunyai hak yang sama untuk hidup. Posisi mereka setara, dimiliki oleh bangsa-bangsa yang setara posisinya. Melayu tidak lebih rendah dari Jawa, Jawa tidak lebih rendah dari Sunda dan sebagainya, tapi semua setara. Maka kemudian Tabrani mengusulkan bahasa Indonesia lah yang layak menjadi bahasa persatuan, dengan tanpa mengabaikan bahasa-bahasa yang sudah ada sebelumnya gitu kan. Sama halnya ini seperti dengan bangsa Indonesia. Ketika bangsa Indonesia belum ada, yang ada adalah bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Batak, bangsa Melayu. Tiba-tiba kemudian harus dimunculkan bangsa Indonesia, semua wilayah yang menjadi wilayahnya Hindia Belanda. Orang tidak ada yang memperdebatkan itu gitu kan. Kenapa bangsa Indonesia? Kenapa bukan bangsa Melayu? Kenapa bukan bangsa Jawa? Sementara jumlah penduduk Jawa paling besar saat itu. Sebentar ya teman-teman, itulah rintangan-rintangan di masa lalu ketika mau memunculkan bahasa Indonesia. Artinya, proses untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan tidaklah mudah. Perdebatan berlangsung bertahun-tahun. Kita lanjut lagi ya teman-teman videonya. Bangsa Indonesia tidak ada perdebatan, tapi begitu dimunculkan bahasa Indonesia, perdebatannya sangat sengit. Sampai kemudian Ki Hajar Dewantara di Kongres Bahasa 38 itu juga mengingatkan kita bahwa orang-orang yang menentang penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah orang-orang yang berbahasa Melayu. Jumlah murid ketika Belanda memberikan kesempatan kepada pribumi untuk sekolah, kemudian di situ diajari bahasa Melayu sampai 1928 itu baru 1 jutaan muridnya. Artinya baru 1 jutaan yang belajar bahasa Melayu secara benar, berdasarkan ejaan dan tata bahasa Van Ophuijsen ya. Baru segitu. Nah, sementara jumlah pengguna bahasa ibu Melayu itu nggak sampai 5 juta saat itu. Terus kemudian di perdagangan-perdagangan, di pelabuhan-pelabuhan, orang juga sekedar 1-2 kata yang dikuasai untuk berdialog. Selebihnya ya bahasa masing-masing. Ini yang dialami oleh tentara Belanda ketika mereka diturunkan ke Indonesia. Mereka harus, si perwira ini harus memimpin tentara dari berbagai wilayah di Indonesia yang pribumi.
Ada yang dari Madura, ada yang dari Melayu, ada dari Jawa, kemudian ada dari Ambon. Masing-masing tidak paham bahasa Melayu yang digunakan oleh masing-masing. Jawa menggunakan bahasa Melayu Jawa tidak dipahami oleh mereka yang dari Sumatera. Yang dari Sumatera tidak juga dipahami oleh yang dari Jawa. Demikian juga yang dari Ambon. Sehingga itu menjadi keluhan perwira ini. Ketika perwira ini mendapat cuti untuk pulang ke Belanda, dia memberikan kesaksian di Parlemen Belanda untuk mengusulkan agar tentara yang akan dikirim ke Indonesia itu juga harus diajari bahasa masing-masing bahasa daerah ya. Selama ini hanya bahasa Belanda, bahasa Inggris, kemudian bahasa Melayu yang diajarkan ke mereka di sekolah mereka. Nah, kemudian diusulkan diajarkan juga bahasa daerah di masing-masing itu. Bahasa Jawa diajarkan, bahasa Ambon diajarkan. Menjelang Kongres 38 itu ada tokoh yang bernama Darmo Broto. Saya belum tahu persis siapa orang ini gitu kan. Dia mengatakan bahwa bahasa Melayu itu ada banyak jenisnya, sehingga dia punya potensi untuk pecah-pecah ya. Ada Melayu Betawi, ada Melayu Jawa, ada Melayu Ambon, ada Melayu Riau. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia cuma satu, sementara Melayu banyak. Nah, kemudian dia termasuk yang mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Itulah teman-teman perdebatan zaman dulu. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa kembali.